Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema membawa orang lain ke hadapannya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 3, 4bc dan ayat 6c sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 7 ayat 16 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 dan tanggal 17 Januari tahun 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12, begitu populer di kalangan umat, di mana berkisah tentang seorang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah ke hadapan Yesus Kristus yang tengah berada di dalam rumah saat berkunjung ke Kapernaum. Kita bisa belajar dari keempat orang yang telah bersemangat membantu orang yang lumpuh untuk mendapat kesembuhan dari Yesus Kristus. Tindakan keempat orang itu saat membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus sudah merupakan sebuah permohonan juga sebuah doa, di mana mereka melakukannya tanpa banyak mengumbar kata-kata selain iman yang penuh dan utuh kepada Yesus Kristus. Begitulah sebaiknya kita dalam berdoa dan berusaha. Iman si lumpuh dan iman keempat orang temannya itu telah menyentuh hati Yesus Kristus sehingga menggerakkan belas kasih-Nya untuk menyembuhkan. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin banyak orang mengalami cinta kasih dan keselamatannya
seperti orang lumpuh tersebut, sehingga kita pun dipakainya untuk mengantar mereka, seperti keempat orang tersebut, agar dapat mengalaminya. Jangan sampai mereka dihalangi dengan berbagai alasan, sehingga mereka tetap berada dalam situasi sulit. Hari ini, Yesus Kristus meminta kita bukan untuk memikul tilam kita sendiri, tetapi juga untuk memikul tilam orang lain dengan iman kita dan membawa orang lain itu ke hadapannya. Di sisi lain, kesembuhan orang lumpuh itu dipandang sebagai suatu mukjizat yang perlu disyukuri. Sehingga ketika kita selalu bersyukur, maka kita akan lebih siap untuk terus berjalan bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita dan terus menerima mujizat-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita miliki adalah Allah yang sungguh luar biasa, karena Dia sanggup untuk mengampuni dan melepaskan segala kesalahan dan dosa kita pula. Oleh karena itu, marilah kita datang mendekat kepada-Nya setiap waktu dalam segala situasi dan kondisi yang tengah kita alami, karena Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh peduli dengan hidup dan kehidupan kita. Semoga iman kita dapat menjadi sumber rahmat, kekuatan, dan inspirasi pula bagi sesama yang tengah menghadapi kebimbangan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pewarta Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.